Hari ini kita akan membahas penurunan rasio volume decentralized exchange di Solana yang relatif terhadap Ethereum. Perbedaan antara biaya pada Bitcoin dan Ethereum yang menyempit. Penurunan peringkat App Store Coinbase skor terbaru untuk GBETH dan opsi Ethereum yang tinggi. Untuk sesaat sepertinya hype terhadap Solana mulai mereda. Namun baru-baru ini tampaknya kegembiraan Solana kembali meningkat, terutama dengan meme koin baru WEN yang dikirim ke lebih dari 1 juta dompet. Rata-rata pergerakan 7 hari alamat aktif turun lebih dari 981.000 pada akhir Desember menjadi 580.000 pada bulan ini. Namun kini mulai pulih, naik kembali ke 767.000. Tren serupa yang relatif tinggi diikuti oleh penurunan pada pertengahan hingga akhir Januari, dan kemungkinan perubahan haluan baru-baru ini muncul baik pada alamat baru di Solana maupun jumlah nilai yang dipindahkan di jaringan. Alamat baru sebenarnya telah mencapai angka tertinggi, yaitu di 458.000, melampaui skor tertinggi sebelumnya pada Mei 2022. Solana sendiri turun menjadi sekitar $80 setelah mencapai lebih dari $120 pada bulan terakhir tahun 2023. Tapi sejak itu berhasil mengurangi beberapa kerugian dan naik kembali ke $99. Dan banyak investor di Solana yang berkembang meskipun hanya dengan harapan mendapat token gratis. Misalnya staking token Python yang baru diluncurkan telah menjadi sangat populer karena orang-orang berspekulasi mengenai airdrop yang akan diberikan kepada pengguna yang membantu mendukung Oracle. Dan protokol perdagangan abadi Drift baru-baru ini mengumumkan program poinnya yang berakhir pada bulan Maret, sebelum peluncuran tokennya sendiri yang telah membawa banyak perhatian ke platform. Namun ada satu metrik yang masih tertinggal, rasio volume decentralized exchange di Solana dibandingkan volume decentralized exchange di Ethereum. Pada puncak kebangkitan Solana, volume DEX mingguan di Solana kira-kira 40% dari volume di Ethereum. Sebuah peningkatan yang mengesankan dibandingkan dengan sekitar 2% volume yang cenderung dibuat pada awal tahun 2023. Namun semenjak titik tertinggi tersebut pada minggu Desember pada tanggal 18, rasionya kini merosot menjadi 17,6%. Rasio ini masih relatif tinggi, namun tidak seperti matriks lainnya. Rasio ini menghadapi tekanan penurunan yang lebih kuat karena turun beberapa poin persen setiap minggunya. Salah satu hal yang membantu pertumbuhan ekosistem DEX Solana adalah popularitas beberapa meme coin seperti WIF dan BONG yang mirip dengan Solana, juga mengalami penurunan penilaian yang kemungkinan berkontribusi terhadap penurunan volume. Namun peluncuran WEN baru-baru ini kemungkinan akan membantu jaringan Solana DEX mulai berkembang kembali. Dan bahkan selama akhir pekan kita melihat Jupiter yang basis di Solana mulai menunjukkan volume yang signifikan, yang kemungkinan berarti rasionya akan mulai berbalik dari dalam beberapa minggu ke depan. Sejak 6 Desember, rata-rata pergerakan 7 hari dari rata-rata transaksi Bitcoin telah melampaui rata-rata pergerakan di Ethereum. Perbedaannya menjadi cukup besar, dengan biaya Bitcoin melampaui $30 pada akhir Desember, dibandingkan dengan Ethereum yang $12. Pembalikan awal ini menandai perubahan besar dalam biaya untuk dua jaringan populer ini. Dari Juli 2021 hingga akhir tahun 2023, Ethereum telah menjadi blockchain dengan biaya lebih tinggi. Meskipun biaya Ethereum naik hingga $50 pada akhir tahun 2021, selama puncak popularitas DeFi, biaya Bitcoin menetap di bawah $5 selama lebih dari setahun. Dan ini memang masuk akal, kompleksitas transaksi Ethereum tertentu membuat biayanya lebih tinggi, dan permintaan untuk menggunakan blockchain yang berfokus pada DeFi cukup tinggi ketika banyak protokol pertama kali dipopulerkan. Di sisi lain, Bitcoin tetap hanya melayani tujuan pengiriman Bitcoin, sehingga pembayarannya cukup rendah.
Biaya Bitcoin mulai meningkat seiring dengan popularitas ordinal, membawa NFT dan penerbitan token ke dalam rantai, dan memungkinkan jaringan untuk melihat tumpukan bunga ke dalam meme coin dan barang koleksi. Pada bulan Desember, token ordinal dan BRC20 sedang mengalami tren panas, meskipun ada gelombang awal yang menggembirakan bagi mereka di bulan Mei. Kebangkitan mereka di musim dingin jauh lebih kuat, baik dalam besaran maupun durasinya. Namun sepertinya hype tersebut akhirnya mulai mereda. Biaya transaksi rata-rata telah turun menjadi 6,09 dolar, terendah sejak awal Desember. Penurunan biaya tampaknya terkait dengan berkurangnya prevalensi ordinal. Volume pasar ordinal terus menurun dari Ethereum, kembali melampaui Bitcoin dalam volume NFT mingguan secara berantai. Dan mungkin yang lebih signifikan, biaya Bitcoin hanya 1,83 dolar, lebih tinggi dibandingkan Ethereum, sehingga biaya pada kedua jaringan turun ke tingkat yang sama. Meskipun biaya Bitcoin terus menurun sejak akhir Desember, Ethereum tetap stabil hingga penurunan baru-baru ini. Keduanya saat ini sedang mengalami penurunan. Namun sepertinya Ethereum akan segera merebut kembali gelar rantai dan biaya yang lebih tinggi karena permintaan terhadap Bitcoin mereda. Namun sepertinya yang kita lihat terakhir kali, setiap era ordinal tampaknya kembali lebih baik dari sebelumnya, dan waktunya akan menjawab sebelum hal itu terjadi lagi. Minggu lalu harga saham Coinbase melemah meskipun perusahaan telah meraih banyak kemenangan sepanjang tahun ini. Dua catatan positif utama untuk bursa ini adalah persetujuan dari 8 ETF Bitcoin Spot, di mana mereka adalah kustodiannya, dan sikap yang tampaknya agresif yang diambil para hakim terhadap SEC dan sidang mengenai apakah tuntutan badan tersebut terhadap Coinbase harus dibatalkan. Meskipun para ahli hukum masih ragu-ragu apakah kasus ini akan dibatalkan, banyak yang masih berpikir bahwa Coinbase memiliki potensi untuk menang melawan SEC jika kasus tersebut dilanjutkan. Namun matriks lain juga tidak menunjukkan bahwa tanda perbaikan untuk Coinbase, seperti halnya harga sahamnya. Matriks tersebut adalah peringkat Coinbase di App Store. Coinbase hampir tidak termasuk dalam 500 aplikasi gratis teratas. Jika kita bisa melihat lebih banyak bagaimana trennya dengan melihat peringkat untuk aplikasi keuangan. Ada saat-saat di tahun 2021 ketika Coinbase menjadi aplikasi nomor 1 di App Store secara keseluruhan, yang menandakan tingginya minat retail. Seiring meningkatnya popularitas Coinbase, ini menandakan semakin banyak pedagang yang ingin masuk ke bursa. Peringkat Coinbase dalam kategori keuangan menunjukkan beberapa tren positif yang memasuki persetujuan ETF, naik ke peringkat 16 pada tanggal 25 Desember. Kemudian Coinbase sedikit berfluktuasi hingga mencapai persetujuan sebenarnya, berada di peringkat 25 pada 11 Januari, hari di mana ETF mulai diperdagangkan. Semenjak tanggal 11, peringkat aplikasi Coinbase pada dasarnya terus menurun, mencapai posisi 43 pada hari Jumat lalu, dan menghapus semua keuntungan dalam 2 bulan terakhir. Sebagian dari penurunan tersebut kemungkinan besar terkait dengan penurunan banyak harga aset kripto setelah persetujuan ETF, karena kombinasi fenomena jual berita yang terkait dengan kasus arus keluarnya GBTC yang besar memberikan tekanan pada penilaian Bitcoin. Tekanan tersebut tampaknya akhirnya mereda akhir-akhir ini, sehingga kita dapat mulai melihat perubahan haluan untuk Coinbase. Namun alasan lain penurunan ini mungkin karena pedagang yang ingin mendapatkan exposure terhadap Bitcoin kini dapat melakukan di akun pialang utama mereka dengan membeli saham di ETF yang baru diluncurkan. Secara umum, ETF juga menawarkan biaya yang jauh lebih rendah daripada berdagang di Coinbase secara langsung. Jadi meskipun Coinbase sebagai kustodian ETF ini telah dianggap sebagai kemenangan bagi bursa, menarik untuk memikirkan apa arti ETF bagi masa depan bisnis perdagangan.